Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Senang sekali Ibu rasanya bertemu kembali dengan kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas neraca saldo yang merupakan tahapan pengikhtisaran dari siklus akuntansi. Pada pembahasan kali ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini, maka di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian neraca saldo, jenis-jenis neraca saldo, contoh dari format atau bentuk neraca saldo, kemudian bagaimana cara membuat neraca saldo itu. Nah, materi ini sangat mudah, oleh karena itu mohon simak baik-baik ya nak. Nah, pengertian daripada neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Berikutnya adalah fungsi dari neraca saldo. Fungsi dari neraca saldo adalah memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem akuntansi yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dalam istilah lainnya, fungsi neraca saldo adalah untuk memverifikasi apakah saldo debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang. Oleh sebab itu, setiap akhir periode perlu dibuat neraca saldo. Berikutnya adalah bahwa data atau akun yang disusun dalam neraca saldo adalah saldo-saldo yang ada dalam buku besar. Maka secara umum, fungsi dari neraca saldo adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah mencatat setiap data yang ada pada setiap akuntansi. Ketiga, mengoreksi seluruh catatan dan siklus akuntansi. Kemudian yang keempat adalah pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Berikutnya disajikan contoh neraca saldo. Di sini disajikan contoh neraca saldo untuk usaha dagang Merdeka. Kenapa usaha dagang? Karena materi yang kita bahas adalah materi untuk atau akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, pada pembelajaran terdahulu kita juga pernah membahas neraca saldo. Namun neraca saldonya adalah neraca saldo untuk perusahaan jasa. Namun demikian untuk formatnya, baik neraca saldo untuk perusahaan jasa maupun neraca saldo untuk perusahaan dagang, formatnya sama, yaitu terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kolom debit dan kolom kredit. Nah, untuk akun-akun yang mana yang angkanya dicatat di kolom debit dan akun-akun mana yang angkanya dicatat di kolom kredit, tentunya tidak perlu dibahas kembali karena pada pembelajaran terdahulu Ibu bangga dengan kalian dengan cepat, mudah untuk memahaminya. Namun yang perlu Ibu ingatkan kembali bahwa neraca saldo ini jumlah yang di debit maupun yang di kredit harus seimbang. Nah, bagaimana cara membuat neraca saldo? Nah, ini pun ketika kita membuat neraca saldo untuk perusahaan dagang, caranya persis dengan bagaimana cara membuat neraca saldo pada perusahaan jasa. Oleh karena itu, ketika kita membuat neraca saldo pada perusahaan dagang kali ini, datanya tentu saja dari saldo-saldo buku besar.
Oleh karena itu, pada saat kita membuat buku besar, harus hati-hati dalam menentukan saldo-saldonya agar supaya ketika kita mencatat atau membuat neraca saldo dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada pada buku besar, di mana dengan cara penulisan yang benar tentu saja nanti neraca saldonya pun akan menjadi benar. Untuk lebih jelasnya di sini disajikan bagaimana cara membuat neraca saldo adalah tadi sudah Ibu sampaikan dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada pada buku besar dengan tahapan yang terdiri dari 1. Menghitung setiap saldo akun buku besar. Kenapa? Karena pada saldo akun buku besar di setiap nama akun tentu saja mungkin ada perubahan-perubahan, oleh karena itu perlu ketelitian dalam menentukan saldo-saldo yang ada pada buku besar. Yang kedua, mencatat debit atau kredit di neraca saldo, artinya bahwa ketika di saldo-saldo akun buku besar di sana tertera di kredit, maka pencatatan di neraca saldo harus di sebelah kredit. Contoh, untuk akun utang dagang, saldo yang ada pada buku besar ada di kredit, maka ketika dicatat di neraca saldo tentu saja angkanya dicatat di kolom kredit. Kemudian berikutnya adalah menjumlahkan total debit dan total kredit dari masing-masing kolom yang seharusnya. Sekali lagi ini perlu hati-hati karena pada neraca saldo jumlah di debit dan jumlah di kredit harus sama. Oleh karena itu ketika pada saat menjumlahkan ternyata jumlahnya berbeda, bisa saja terjadi. Mungkin pertama adalah memindahkan angka dari buku besar ke neraca saldo adalah salah. Contohnya misalnya yang dari saldo buku besar tertera angka 500.000, namun di neraca saldo dicatatnya 50.000 misalnya. Nah itu juga akan mempengaruhi jumlah yang nantinya jadi tidak seimbang. Atau mungkin kurang teliti dalam menjumlahkan. Oleh karena itu perlu dicek kembali apakah kolom di debit dan kolom di kredit hasilnya sama atau seimbang. Demikian tadi pembahasan neraca saldo. Mudah-mudahan materi ini mudah dipahami oleh kalian. Apalagi tadi Ibu sampaikan bahwa neraca saldo untuk perusahaan dagang cara mencatatnya sama dengan ketika yang kita sudah pernah pelajari di neraca saldo pada perusahaan jasa. Terima kasih. Untuk lebih mendalam lagi mempelajari materi ini, mungkin kalian bisa baca buku, belajar dari internet dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya adalah laporan keuangan. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan untuk materi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.